Walaupun saya dibayar 1 triliun, jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi nggak bisa saya, Pak. Walaupun 1 triliun, Gus, foto aja Gus, 1 triliun nggak bisa. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu loh. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas nggak apa-apa, hancurkan terus. Nanti kalau sudah putus asa, baru kamu akan mencari khilafah nanti. Nah, Ustadz Maher walaupun sudah nangis, sudah minta maaf, ternyata juga nggak dibebaskan juga. Kencing aja udah nggak sadar, pakai pempes aja udah orang yang makain, kenapa nggak dipulangkan? Kalau mau minta maaf, saya akan cium kakinya Habib itu. Ya, nggak usah disebut namanya di sini, ngotori majelis ini. Ini hak dan batil, haram hukumnya, saya minta maaf. Habib Rizik itu udah hampir 9 bulan dia belum lihat matahari karena di bawah tanah. Di bawah tanah. Nggak ada salahnya, jahat apa tuh. Dia hampir 9 bulan orang nggak lihat matahari, bagaimana coba? Percuma Anda mengaku berayat suci, tapi kelakuannya korup dan memecah belah bangsa ini. Ya kan, kalau ada yang korupsi dikatakan apa? Itu gara-gara berdasarkan konstitusi, bukan ayat suci, makanya korupsi itu orang katanya. Itu satu pemikiran yang sangat bodoh dan kampungan menurut saya gitu. Agama Islam juga kitabnya sama, banyak menafsirkan ayatnya berbeda. Banyak orang mencap saya sebagai orang yang kurang beriman, kira-kira gitu. Seolah-olah kita adalah orang yang tidak beriman. Karena saya suka mengatakan, di dalam bernegara, yang saya pegang adalah ayat konstitusi. Kita punya 4 pilar, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi ada sekelompok orang berpikiran, kalau kita berdasarkan pada negara taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dia merasa kita mengkhianati, dia maunya mentaati ayat sucinya dia. Dia tidak bisa memaksakan ayat suci saya kepada bapak-bapak di sini. Ngotot, saya mau taat kepada ayat suci saya di dalam bernegara ini. Saya kira Bapak Ibu akan nyatakan Bali merdeka saja, saya kira-kira gitu. Artinya apa? Kalau ini semua terus dilakukan, maka yang melakukan inilah pengkhianat bangsa dan negara, memecah belah NKRI, supaya saudara-saudara kita yang pikirannya sempit dan chauvinis seperti ini mulai sadar. Bangsa ini didirikan, bangsa ini bisa ada bukan diperjuangkan oleh darah atau nyawa sekelompok agama tertentu. Kita semua berbagian di dalamnya. Lu mau panggil dewa turun, Tuhan turun, lu gua sikat lu kalau ngomong ini. Gak ada urusan. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Mungkin aja Somad ya, apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah nggak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Beb, iki lagi rame iki, Beb. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Beb. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Beb, katanya jin kafir itu manggil lo haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Beb? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Beb? Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam
Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Masuk surga itu bukan dengan ucapan. Memangnya Aladin, Bim Salabim beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan? Islam belum pernah sempurna. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia sudah pecah kongsi. Sampai Nabi juga tidak ada yang mengurusi kafannya. Bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ke dalam Ka'bah, di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Ada di kitab Akhbar Makkah lil Wahidi. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran.